Hello cuk, terima kasih sudah klik video ini and welcome back to Detektif Soda. Sebelum masuk ke kasus kita kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Thank you. Coba kalian bayangin kalau ada seorang anak yang seharusnya tumbuh dengan kasih sayang, tapi justru harus mengakhiri hidupnya dengan penuh luka. Lebih menyakitkan lagi cuy. Pengakuan terakhirnya sebelum dia meninggal, dia itu menyebut nama orang yang seharusnya melindunginya. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah pilu dari kota Sukabumi tentang seorang bocah laki-laki yang berusia 12 tahun yang meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka bakar dan lebam-lebam cuy. Dan yang bikin hati makin hancur, ini bukan pertama kalinya dia itu mengalami kekerasan. Sungguh tragis dan miris menyayat hati. Oke cuy, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja simak ceritanya sampai habis. Dan jangan pernah skip video ini, biar kalian gak gagal paham. Ini adalah kisah tentang NS yang biasa dipanggil Raja dan perjuangan seorang ayah mencari kebenaran. Check it out! Seperti biasa, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Jadi, korban dalam kasus ini adalah seorang anak laki-laki berinisial NS atau Nizam Syafei. Dia berusia 12 tahun, seorang pelajar SMP asal Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Sehari-hari, Nizam ini tinggal di pesantren. Dia belajar menuntut ilmu di pesantren itu. Dan dia juga sangat dekat nih dengan pembinanya yang bernama Isep Dadang Sukmana. Namun saat kejadian, si Nizam ini sedang pulang ke rumah untuk liburan dan bersiap menyambut bulan puasa cuy. Ayahnya Nizam ini bernama Anwar Satibi dan beliau berusia 38 tahun. Seorang pekerja yang sehari-harinya bekerja di bidang jasa panggilan. Dan Anwar biasa mencari nafkah di luar rumah, bahkan sampai keluar kota cuy. Di rumah, Nizam tinggal nih bersama ayah dan ibu tirinya yang bernama Ulfa Lutfiyah, perempuan yang sudah Nizam anggap sebagai malaikat, di mana tempat ia mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Namun, nyatanya disinilah kisah tragis ini bermula. Ternyata ada satu fakta penting yang baru terungkap kemudian hari, bahwa dugaan kekerasan terhadap Nizam ini ternyata sudah pernah terjadi sebelumnya cuy. Jadi sekitar tahun 2025, Anwar ini pernah nih melaporkan dugaan penganiayaan terhadap anaknya saat itu. Nizam disebut pernah dipukul menggunakan benda tumpul, dan kasus tersebut sempat dibawa ke polisi, namun berakhir damai cuy. Karena ibu tiri korban saat itu memohon maaf nih, bahkan sampai bersujud. Lalu dia meminta agar tidak dilaporkan ke polisi. Dan karena iba, Arwan ini pun memilih untuk memaafkannya cuy. Namun laporan itu sebenarnya belum dicabut sepenuhnya. Dan kini peristiwa yang lebih tragis ini terjadi cuy. Terus gimana kok bisa terjadi kejadian seperti ini? Yuk kita masuk ke kronologi lengkapnya. Cus. Jadi kejadian ini bermula saat Anwar pergi bekerja ke kota Sukabumi selama 2 hari 2 malam cuy. Ia meninggalkan anaknya di rumah dalam kondisi sehat pada waktu itu. Namun pada malam pertama bulan puasa, Anwar ini menerima telepon nih dari istrinya. Ya, pulang ya, si Nizam lagi sakit, badannya panas sampai mengigau nih ya. Mendengar itu, Anwar ini langsung pulang dong. Tapi yang ia temukan di rumah benar-benar di luar dugaan cuy. Saat sampai di rumah, Anwar langsung kaget dong. Ia melihat kondisi anaknya sudah sangat parah. Kulit Nizam melep di beberapa bagian tubuh. Ada juga luka lebam
lebam cuy. Anwar pun di situ langsung bertanya dong ke istrinya itu. Loh dek, apa yang sebenarnya terjadi ini? Kok bisa sih Nizam luka lebam seperti ini? Kamu apain Nizam dek? Namun jawaban yang ia dapat hanya satu cuy. Ini loh mas, kayaknya Nizam itu karena sakit panas. Sumpah mas, saya nggak napa-napain Nizam loh. Awalnya Anwar ini percaya cuy. Ia bahkan sempat berniat membeli salep untuk mengobati luka lebam yang ada pada tubuh anaknya tersebut. Tapi kondisi anaknya ini malah semakin memburuk cuy. Nizam kemudian dibawa ke rumah sakit saat itu juga. Dan di ruang IGD terjadilah momen yang tidak akan pernah dilupakan siapapun. Seorang kerabat atau pembina pesantren Nizam sekaligus orang yang dekat dengan Nizam nih, yaitu Isep Dadang Sukmana. Ceritanya lagi menjenguk Nizam nih, dan dia mencoba bertanya langsung kepada Nizam apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan di saat itulah pengakuan mengejutkan keluar cuy. Nizam mengatakan bahwa dirinya itu dipaksa untuk minum air panas. Bahkan ia juga mengaku sering mengalami kekerasan, dipukul hingga pernah sampai pingsan cuy. Bahkan kekerasan itu terjadi siang dan malam. Pengakuan itu direkam dalam sebuah video dan akhirnya video inilah yang menjadi salah satu bukti penting dalam kasus ini cuy. Nizam mendapatkan perawatan di RSUD Jampang Kulon. Ia dirawat dari pagi hingga sore hari. Kondisinya sangat kritis cuy. Luka bakar ditemukan di berbagai bagian tubuh seperti tangan, kaki, punggung, bahkan di area wajahnya. Setelah sempat dirawat di ICU, Nizar ini akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Seorang anak pergi dengan kondisi yang sangat memilukan. Anwar tidak bisa menahan tangis. Ia tidak menyangka kalau anaknya akan pergi dengan cara seperti ini cuy. Namun di tengah kesedihannya, ia memilih untuk mencari kebenaran. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Itulah sebabnya ia mendorong untuk dilakukan autopsi. Meski ia berat dan meski ia tidak tega melihat kondisi anaknya itu, ia tetap menyetujuinya. Karena keinginannya hanya satu hal cuy, yaitu ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh anaknya. Jenazah Nizam pun kemudian dibawa ke RS Bayangkara di Sukabumi untuk dilakukan autopsi. Dari pemeriksaan awal ditemukan luka bakar luas di hampir seluruh tubuhnya. Paru-paru korban juga ditemukan membengkak sampai dokter mengambil organnya untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Namun hingga saat ini penyebab pasti kematian masih menunggu hasil resmi. Pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan. Mereka meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi karena semua akan ditentukan berdasarkan bukti cuy. Kasus ini menjadi perbincangan luas di masyarakat, apalagi setelah beredar video kondisi korban yang memperlihatkan luka-luka di tubuhnya itu. Banyak yang merasa ini bukan sekedar sakit biasa, namun semua tetap harus dibuktikan secara hukum. Status hukum pihak yang diduga terlibat masih menunggu hasil penyelidikannya. Tapi dengan demikian, jika pelaku ini nanti terbukti bersalah, maka pelaku akan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 atau pasal 76C UU nomor 23 tahun 2024 tentang perlindungan anak dan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Dan ancaman pidananya adalah penjara maksimal 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah cuy. Jika kasus ini nanti sudah update, maka nanti kita juga akan update ya.
kelanjutan vonis hukumannya gimana. Dan dari kisah ini mengingatkan kita bahwa anak-anak adalah tanggung jawab bersama cuy. Mereka itu butuh perlindungan, butuh kasih sayang, dan butuh lingkungan yang aman. Kasus ini juga jadi pelajaran bahwa kekerasan sekecil apapun tidak boleh diabaikan, karena bisa jadi itu adalah tanda awal dari sesuatu yang lebih besar. Semoga kebenaran segera terungkap dan keadilan bisa ditegakkan buat Nizam ya cuy. Dan semoga kedepannya tidak ada lagi anak-anak yang harus mengalami hal serupa. Cukup miris ya cuy. Kalau kamu merasa cerita ini penting, bagikan ke orang lain agar kita semua lebih peduli dan lebih waspada lagi. Dan menurut kalian, hukuman apa yang pantas bagi ibu tirinya yang kejam seperti itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian ada request kasus untuk kita bahas, silahkan komen juga di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke cuy, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Bye-bye.